Selamat malam para pendengar semua. Semoga hati kalian tenang dan tubuh kalian beristirahat dengan nyaman. Pada malam yang lembut ini, Dongeng Seribu Kisah akan membawakan sebuah cerita berjudul Lentera di Menara Arlora. Cahaya yang selalu meredup. Tarik napas pelan, pejamkan mata, dan biarkan kisah ini menemani tidurmu malam ini. Di ujung desa Arlora yang tenang, berdirilah sebuah menara tua di tengah padang berkabut. Menara itu tinggi, kurus, seolah sudah lupa berapa banyak musim yang pernah ia lewati. Batu-batunya ditumbuhi lumut tipis, dan angin malam selalu berputar pelan di sekelilingnya. Setiap malam, saat matahari turun dan langit berubah menjadi ungu gelap, sebuah lentera di puncak menara itu menyala pelan. Namun, cahaya itu tidak pernah stabil. Ia menyala sebentar, lalu meredup perlahan, seperti napas kecil yang kelelahan. Penduduk desa sudah lama terbiasa dengan pemandangan itu. Bagi mereka, lentera itu hanyalah bagian dari malam seperti suara jangkrik, seperti bisikan angin. Tidak ada yang mempertanyakannya lagi. Namun bagi Eldar, seorang anak laki-laki yang tinggal tak jauh dari menara, lentera itu selalu menjadi misteri yang memanggil-manggil hatinya. Setiap malam sebelum tidur, Eldar punya kebiasaan khusus. Ia akan naik ke kursi kayu kecil di kamar, membuka jendela, dan menatap menara itu dari kejauhan. Ia sering menghitung berapa lama lentera itu menyala sebelum meredup. Kadang, ia hanya duduk diam, membiarkan cahaya itu menari pelan di matanya. Namun malam ini berbeda. Sejak cahaya lentera muncul, Eldar langsung merasa ada sesuatu yang salah. Cahayanya lebih goyah, lebih cepat melemah, seolah berjuang untuk bertahan. Ia mencondongkan tubuh, memperhatikan lebih saksama. Cahaya itu semakin redup, lebih cepat daripada malam-malam sebelumnya. Hatinya menegang, bukan karena takut, tapi karena cemas. Ada yang terasa tak biasa. Eldar turun dari kursi dan berdiri lama di depan pintunya. Biasanya, ia akan patuh pada panggilan ibunya untuk tidur. Tetapi malam ini, seperti ada tangan lembut yang mendorongnya untuk tidak diam saja. Ia perlahan membuka pintu, memastikan lorong kosong dan sunyi. Rumahnya sudah redup, hanya lampu minyak kecil di ruang utama yang menyala lembut. Ibunya mungkin sudah terlelap. Dengan langkah sangat pelan, Eldar menuju pintu depan. Angin malam menyusup masuk ketika ia membukanya. Dingin tetapi tidak mengancam. Ia menarik napas panjang dan keluar ke jalan setapak yang menuju padang berkabut. Semakin dekat ia berjalan, semakin ia merasakan sesuatu di dalam dadanya, bukan rasa takut, tetapi rasa terpanggil. Saat Eldar tiba di tepi padang, menara itu terasa lebih besar dan lebih sunyi daripada yang pernah ia lihat dari jendela rumahnya. Kabut menggulung pelan di sekitar kaki menara, seperti napas yang menguap dari tanah. Lentera di puncaknya kini hanya seperti titik cahaya yang hampir padam. Eldar mendongak lama, membiarkan cahaya redup itu memantul di matanya. Ia merasa seolah menara itu sedang memohon bantuan bukan dengan suara, tetapi dengan cahaya yang hampir hilang. Eldar melangkah masuk ke dalam padang. Rumput basah oleh embun menyentuh kakinya, dan udara begitu lembut hingga hampir seperti mimpi. Setiap langkahnya
membuat kabut terbelah pelan. Ia berhenti di depan pintu besar menara. Kayunya tua, besinya berkarat, dan ukiran lama hampir tidak terlihat lagi. Dengan hati-hati, ia menyentuh pintu itu. Begitu ia menekan perlahan, pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang Eudah Tekjiang. Ia tidak menyangka pintu sebesar itu mudah terbuka, seolah menara telah lama menunggunya. Di dalam menara hanya ada kegelapan dan satu titik cahaya biru kecil di lantai, beberapa langkah dari pintu. Cahaya itu berkelip lembut, seakan memanggil. Eldar melangkah masuk. Udara di dalam lebih dingin, tetapi terasa menenangkan. Ia menatap titik cahaya itu. Cahaya itu bergerak sedikit ke arah tangga spiral yang menempel pada dinding menara. Tanpa berpikir panjang, Eldar mengikutinya. Tangga spiral itu tampak tua, berdebu, tetapi kokoh. Setiap langkah Eldar menghasilkan gema lembut yang naik bersama dirinya. Semakin ia naik, semakin dunia luar terasa jauh. Desa, rumah, dan bahkan angin malam seolah hilang, digantikan oleh keheningan mendalam. Eldar terus mengikuti cahaya biru itu. Kadang cahaya itu berhenti, menunggu, seolah memastikan Eldar tidak tertinggal. Sesekali, ia mendengar suara lembut, bukan suara manusia, tetapi seperti dinding menara berbisik dengan nada ramah. Ia berhenti di satu titik untuk menenangkan napas, lalu menatap ke bawah. Gelap total, tidak ada yang bisa dilihat selain kegelapan yang mengalir seperti lautan hitam. Namun di atas, cahaya biru masih menunggunya. Ia melanjutkan langkah. Akhirnya, setelah naik cukup lama, cahaya biru itu berhenti di depan sebuah pintu kayu kecil. Tidak seperti pintu besar di bawah. Pintu ini sederhana, tanpa ukiran, tanpa hiasan. Namun dari celah bawah pintu, tampak cahaya kekuningan yang bergetar pelan. Cahaya biru mengecil, lalu menghilang perlahan, seolah tugasnya selesai. Eldar berdiri di depan pintu kecil itu. Tangannya sedikit gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena penasaran yang begitu kuat, begitu lembut, seperti udara hangat yang menyentuh pipinya. Ia memutar gagang pintu itu dengan hati-hati. Pintu terbuka. Di dalam, cahaya lembut menerangi ruangan kecil. Lentera tua menggantung di tengah ruangan. Cahayanya bergetar seperti api kecil yang kelelahan. Dan tepat di bawah lentera itu, ada makhluk kecil yang melayang pelan. Makhluk kecil itu tampak seperti anak kecil, tetapi tubuhnya terbuat dari cahaya. Wajahnya tanpa mata, tanpa mulut, tanpa ekspresi, hanya permukaan lembut yang bercahaya pucat. Tubuh kecilnya bergerak pelan, seperti tarimbang aming oleh napas terakhir cahaya lentera. Eldar terpaku, bukan karena takut, melainkan karena takjub. Ia merasa seperti telah membuka halaman pertama dari kisah yang selama ini tersembunyi dari dunia. Makhluk kecil itu perlahan menoleh ke arah Eldar. Meskipun tidak memiliki mata, Eldar merasa seolah ditatap dengan lembut. Bukan dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan rasa lega dan dengan suara yang nyaris seperti hembusan angin. Makhluk itu berkata, "Jadi, akhirnya ada juga yang datang." Begitulah malam itu berakhir. Eldar tidak hanya menemukan lentera yang meredup, ia menemukan Lira,
penjaga cahaya Arlora, yang selama ini menjaga kedamaian desa dalam diam. Lentera yang meredup bukanlah tanda bahaya, tetapi tanda bahwa Lyra kelelahan dan ia membutuhkan bantuan. Malam itu, di dalam menara tua yang selalu dianggap misterius, Eldar memulai perjalanan kecil yang akan mengubah banyak malam di masa depan. Namun untuk malam ini, ia hanya berdiri diam, membiarkan cahaya lembut lentera menyelimuti hatinya dengan rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ruangan kecil itu berpendar lembut dari cahaya lentera tua, namun cahaya itu tampak rapuh seperti nyala lilin yang berjuang menghadapi angin tipis. Eldar berdiri di ambang pintu, menatap makhluk kecil bercahaya yang melayang lemah di tengah ruangan. Makhluk itu, Lyra, hanya mengambang beberapa jengkal dari lantai. Tubuh mungilnya berpendar pucat. Cahaya Lyra berkedip pelan, seperti jantung yang kehilangan kekuatannya. Ruangan itu begitu tenang hingga Eldar dapat mendengar gema napasnya sendiri bergulung halus di dinding batu. Lentera yang menggantung di lenggit-lenggit berayun sedikit, seolah menara bernapas bersama mereka. Lyra mengangkat wajah tanpa mata itu, menghadap Eldar. Meski tak ada ekspresi, Eldar merasakan sebuah perasaan lembut mengalir dari arah makhluk itu. Perasaan lega, seakan Lyra telah menunggu seseorang selama waktu yang sangat panjang. Akhirnya, bisik Lyra pelan, suaranya seperti embusan cahaya. Akhirnya, ada yang datang ke sini. Eldar melangkah sedikit masuk. Lantainya dingin di bawah kakinya, tapi suasananya nyaman aneh. Tapi nyaman. Ia berjongkok pelan, mencoba agar wajahnya sejajar dengan Lyra. Meski ia tahu makhluk kecil itu tidak memiliki mata untuk membalas tatapannya. Apakah kau yang menyalakan lentera itu setiap malam? Tanya Eldar dengan suara nyaris berbisik, takut mengganggu cahaya Lyra yang lemah. Lyra mengangguk pelan. Aku penjaga cahaya menara ini, katanya lembut. Tugas kecilku adalah menjaga sinar lentera agar desa tidak tertutup mimpi buruk. Mimpi buruk? Ulang Eldar, bingung namun tetap tenang. Lyra melayang sedikit, lebih dekat. Cahaya lembut dari menara ini melindungi hati para penduduk saat mereka terlelap. Jika cahaya ini padam, malam akan membawa bayangan yang tidak ramah. Angin lembut merambat dari celah dinding, membuat lentera berayun kecil. Eldar menelan napas. Tiba-tiba ia mengerti mengapa hatinya gelisah saat melihat cahaya lentera hampir padam. Lyra melayang agak turun. Tubuh mungilnya tampak semakin lemah. Cahayaku memudar, katanya pelan. Aku kehabisan sumber energi cahaya. Eldar mengerutkan kening. Apa maksudmu? Setiap beberapa waktu, aku harus mengambil cahaya Aruna dari hutan di sebelah timur. Lanjut Lyra, cahaya itu menjaga kekuatanku. Tapi sudah lama aku tidak pergi ke sana. Lyra menundukkan kepalanya. Cahaya tubuhnya meredup sesaat. Aku terlalu lemah untuk terbang jauh. Ruangan kecil itu terasa menghangat oleh kesedihan ringan yang mengambang di udara. Eldar merasakan sesuatu dalam dirinya, bukan sekadar simpati, melainkan ajakan halus untuk bertindak.
Kalau begitu, katanya pelan, apa yang harus aku lakukan? Lira menatap Patau, lebih tepatnya menghadap Eldar. Cahaya tubuhnya berkedip lembut, seperti setitik harapan kecil yang menyala. Aku harus menuju puncak menara, bisik Lira. Di sana ada pintu menuju ruang cahaya. Namun tangga di antara sini dan puncak terlalu berat. Kutempuh dengan kekuatanku yang tersisa. Eldar menoleh ke arah tangga spiral yang menjulang di luar pintu kecil itu. Tangga itu tampak semakin gelap, semakin tinggi, dan semakin diam. Tetapi ia tidak merasa takut. Tidak. Kali ini ada sesuatu yang mendorongnya, perasaan lembut bahwa langkah kecilnya mungkin berarti banyak bagi seluruh desa. Aku bisa membantumu naik, kata Eldar akhirnya. Suaranya mantap meskipun tubuhnya kecil. Lira tidak bergerak, namun cahaya tubuhnya berpendar sedikit lebih hangat. Jika kau bersedia, aku bisa mengarahkanmu. Tapi perjalanan ke puncak menara tidak sepenuhnya sunyi. Ada bayangan lama yang bersemayam di antara batu-batu. Eldar berdiri pelan. Aku tidak takut, katanya. Lira mengeluarkan suara lembut seperti napas bahagia. Kalau begitu, mari kita mulai. Eldar mengulurkan tangannya. Lira melayang turun dan singgah di dekat telapak tangan itu. Bukan duduk, bukan menempel, tetapi hanya mendekat, seolah kehangatan Eldar menjadi tempat beristirahat. Eldar melangkah keluar ruangan kecil itu. Tangga spiral menunggu di depannya, mengulur ke atas seperti helai pita batu yang tidak terlihat ujungnya. Dinding menara tampak hidup dalam cahaya tipis, membentuk bayangan lembut yang bergerak pelan setiap kali Eldar bernapas. Tangga pertama ia injak dengan hati-hati. Batu itu dingin tapi kokoh. Langkahnya bergema pelan. Namun, gema itu tidak terdengar menakutkan. Justru terasa seperti suara menara menyambutnya kembali ke dalam kisahnya. Lira melayang perlahan mengitari Eldar. Cahayanya kecil dan rapuh, namun cukup untuk menerangi beberapa langkah di depan. Langkah pelan saja, bisik Lira. Tangga ini telah tua. Ia butuh seseorang yang menghormatinya. Eldar mengangguk, lalu melangkah lagi. Setiap injakan membuat debu tipis naik ke udara. Terkadang ia menatap ke bawah, tetapi gelapnya terlalu dalam, seperti mulut sumur yang menelan semua cahaya. Namun ketika ia menatap ke atas, ia melihat sesuatu. Sebuah cahaya samar yang sangat halus. Bukan cahaya lentera, bukan cahaya bulan, tapi cahaya seperti helai sutra emas yang melayang di udara. Lira, bisik Eldar, apa itu? Lira memandang ke atas pelan. Itu cahaya yang bocor dari ruang puncak, sumber terakhir dari kekuatanku. Cahaya halus itu bergetar lembut seperti tali yang dipetik perlahan. Setiap pancaran kecilnya turun ke tangga, menyentuh Eldar seperti sentuhan hangat yang membimbing. Mereka terus naik. Tangga itu panjang, tapi setiap langkah terasa lebih ringan karena cahaya Lira dan helai-helai cahaya emas di atas mereka. Sesekali Eldar merasa ada angin halus yang lewat. Angin itu tidak dingin,
melainkan membawa aroma seperti cahaya pagi yang belum lahir. Di satu titik, Eldar berhenti, bukan karena lelah, tapi karena mendengar sesuatu. Sebuah suara lembut seperti gema nyanyian yang datang dari jauh. Nyanyian itu pelan, hampir hilang, tapi terasa akrab. "Apa itu?" tanya Eldar. "Bayangan lama," jawab Lira. "Tapi tidak perlu takut. Itu hanya gema masa lalu yang terjebak di dinding menara." Eldar menarik napas pelan, lalu melanjutkan langkahnya. Ia merasa semakin dekat dengan puncak, semakin dekat dengan jawaban. Setelah beberapa putaran tangga lagi, Eldar melihat sesuatu berubah. Udara terasa lebih hangat. Dinding menara tampak lebih terang. Dan cahaya emas yang tadi hanya sehalus rambut, kini tampak lebih tebal seperti pita. Cahaya yang memandu jalan. Lira melayang lebih dekat pada Eldar. Cahayanya yang tadi lemah kini sedikit menguat, meski masih rapuh. "Kita hampir sampai," katanya, lembut. Eldar tersenyum tipis. Tubuhnya mungkin kecil, tapi hatinya cukup luas untuk menampung keberanian malam itu. Ketika mereka berbelok di putaran terakhir tangga, sebuah cahaya besar lembut, hangat, tidak menyilaukan muncul dari celah pintu kayu di atas mereka. Cahaya itu seperti mengundang, bukan memaksa. "Mari," kata Lira. "Di balik pintu ini ada jawaban untuk lentera itu." Eldar mengangguk. Ia mengangkat tangannya pelan, sangat pelan, dan menyentuh gagang pintu puncak menara. Pintu itu bergetar lembut, seolah tahu bahwa seorang anak kecil dan makhluk cahaya kecil telah tiba untuk menghidupkan lagi sesuatu yang hampir padam. Dan ketika Eldar mendorongnya perlahan, cahaya hangat dari ruang puncak menara tumpah keluar, menyelimuti mereka berdua. Malam itu, Eldar tidak hanya menaiki tangga menara, ia menaiki tangga menuju kisah yang lebih besar dari dirinya, kisah yang akan menuntunnya, Lira, dan seluruh desa Arlora ke malam-malam yang lebih terang. Episode kedua pun berakhir dengan cahaya puncak mulai bangun dari tidurnya yang panjang. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan semoga tidurmu mimpi indah dan nyenyak.